Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, For no one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. Call me, call me, call me, call me, Call me, call me, call me. call me. Salam damai, salam sehat. Kita kembali ke episode bersama Hospital Overcome Pandemic with Empathy, atau rumah sakit dan lembaga pelayanan kesehatan kita menghadapi pandemi di dalam empati. Lagu yang baru saja kita dengarkan dinyanyikan oleh Voice of Hope, gabungan dari semua dokter, karyawan, dan semua perawat dari rumah sakit dan klinik kita, adalah berjudul Lean on Me. Itu adalah sebuah lagu yang dikarang oleh seorang bernama Bill Withers yang baru saja juga meninggal bulan lalu. Ini merupakan lagu yang luar biasa, bagaimana kita bersama-sama bisa berbagi dan menguatkan satu dengan yang lain. Dan lagu ini sudah dipakai oleh berbagai gospel choir di seluruh dunia, tetapi secara khusus di benua Amerika dan Eropa ketika terjadi gempa di Haiti dan kemudian Hurricane Katrina, angin topan di Katrina, dan berbagai bencana yang lain, di mana orang-orang bisa saling menolong satu dengan yang lain. Saat ini mungkin kita dalam keadaan yang sama secara seluruh dunia. Dan bahkan tagar yang terakhir yang kita dengar adalah terserah Indonesia. Mari kita lihat dulu sebentar, slide sebentar ini tentang apa itu terserah Indonesia. Lihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Kita sudah melihat slide itu.
sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus memahami perasaan para tenaga kesehatan kita saat-saat seperti ini. Kita harus memahami betapa sulitnya dan betapa mungkin dalam tanda kutip bahasa Jawanya dablek orang-orang untuk tetap melakukan kegiatan membuat tenaga kesehatan yang mungkin bisa diibaratkan seperti Yesus di Taman Getsemani mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Udah mau menyerah aja. Tetapi ada kekuatan lain di tengah bangsa ini, yaitu empati yang bisa kita rayakan bersama. Yang dialami oleh para ahli pada saat ini ingin berbagi apa yang mereka lakukan. Ada seorang teolog, ada seorang ibu rumah tangga, ada seorang anak, ada seorang ibu mertua, ada juga pelayan-pelayan yang langsung di masyarakat, dan ada juga direktur rumah sakit yang berbagi empati, melakukan empati, tetapi juga dari empati ke satu ke empati yang lain. Oleh karena itu saya serahkan kepada Ibu Marta untuk memperkenalkan siapa saja yang akan menjadi narasumber kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak yang akan memberikan dorongan dan dukungan dan empati dari cerita mereka masing-masing. Dari Klinik Baptis Kupang kita akan mendengarkan dari Ibu Rani Teorupun yang seorang ibunda dari Dr. Cynthia, Kepala Klinik Baptis Kupang yang ada di Ambon. Lalu dari Rumah Sakit Kediri kita akan mendengar dari Bapak Kurnia Heskia Yonatan. Ini adalah anak dari Dr. Grace, Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri. Ini empati anak pada bundanya. Lalu ada Ibu Maria Iskandar, mertua dari Dr. Arnold, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Baptis Kediri. Ibu mertua ini tulus mendoakan menantu melayani kesehatan. Dari gereja dan masyarakat kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Puji dan Ibu Lintang dari GBI Ngesrep, BPW Sonorejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pelayanan gereja dan masyarakat yang berempati bersama. Lalu dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Immanuel, Dr. Daniel Novian. Ini adalah ucapan terima kasih empati yang ditunjukkan oleh berbagai pihak. Lalu kita akan mendengarkan renungan juga yang akan menekankan atau mendorong kita bagaimana merayakan empati. Kita akan mendengar dari Ibu Pendeta Septemi E. Lakawa, THD, Ketua STFT Jakarta. Silakan Ibu Septemi. Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai. Kita mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui kapel virtual Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang kali ini bertema merayakan empati. Saat ini saya hendak mengajak kita semua memahami kembali arti kata empati untuk menguatkan motivasi kita melayani Tuhan di tengah wabah COVID-19. Situasi yang sulit, berisiko, bahkan berbahaya ini, ketika kita semakin disadarkan bahwa hidup dan mati kita ternyata saling bergantung pada hidup dan mati orang lain. Apakah mungkin di tengah situasi seperti ini kita bisa merayakan empati? Empati berasal dari kata dalam bahasa Yunani empatheia, dari awalan M dan akar kata path yang berarti menderita. Lalu apakah mungkin penderitaan itu dirayakan? Tentu tidak. Empati dalam konteks kita saat ini adalah kesediaan untuk menderita bersama orang lain. Kata ini menyiratkan arah atau orientasi hidup kita pada orang lain, yaitu orang yang menderita. Empati ibaratnya hati yang terbuka sepenuhnya bagi orang lain yang menderita. Risikonya bagi kita adalah kita akan menjadi sangat rapuh, karena bisa saja hati kita dilukai oleh orang yang justru hendak kita tolong. Kesehatan kita pun bisa turut terancam. Mengorientasikan hidup seperti ini tidak mudah, karena ia menyaratkan kesediaan kita untuk menempatkan orang lain yang menderita di atas kepentingan kita. Pesan ini sangat kuat dinyatakan Tuhan Yesus dalam perumpamannya tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Kisah ini sangat akrab bagi banyak kita, yaitu tentang seorang Samaria, orang dari kelompok bangsa yang dikucilkan dari kehidupan orang Israel karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai umat Tuhan.
Dalam perumpamaan ini khususnya dalam ayat 33 dan 34, ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan. Pada ayat 33 yaitu belas kasihan, ensplanchnisti. Dan di ayat 34 ada kata proselton, artinya pergi kepadanya. Kedua ayat itu menceritakan bahwa setelah melihat orang yang tergeletak dan terluka parah di tepi jalan di antara Yeriko ke Yerusalem, orang Samaria itu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Reaksinya adalah ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Saudara-saudariku, ini adalah peristiwa empati ketika justru orang yang diasingkan itu merisikokan hidupnya, menolong orang asing di tempat yang sangat berbahaya yang memang pada saat itu dikuasai oleh banyak perampok. Orang Samaria itu mengubah arah perjalanannya yang kini disampaikan pada orang yang menderita itu. Ini berbeda dari pemimpin agama sebelum dia yang meneruskan perjalanan mereka dan mengabaikan orang yang terluka itu. Ini empati. Ketika hati kita, sumber terdalam kemanusiaan kita, siapapun kita, apapun agama kita, digerakkan oleh Yang Maha Kuasa dan kita tidak menolaknya untuk menolong orang yang menderita pada waktu dan tempat yang tepat. Inilah yang kita rayakan ketika di tengah segala keterbatasan kita, ketidakpastian akibat wabah COVID-19, ketika gesekan sosial menguat akibat kecurigaan, kecemasan, ketidakpedulian, dan rasa takut menguasai hidup banyak orang saat ini. Maka merayakan empati berarti merayakan kemanusiaan kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi manusia bagi sesama kita, siapapun mereka. Seringkali sesama kita itu adalah orang asing yang tidak kita kenal, mungkin kita benci atau membenci kita. Sang asing itu, seperti orang Samaria itu, justru dijadikan model empati oleh Tuhan tentang hati yang terbuka dan hidup yang diorientasikan ulang pada orang lain yang paling menderita. Karena orang Samaria ini tahu apa artinya ditolak dan diasingkan. Seringkali ketika kita berpikir bahwa kita yang mesti menolong orang lain, Tuhan justru memberikan jalan bagi orang lain menjadi sesama bagi kita di saat yang paling sulit. Jika kita adalah dokter, jika kita adalah perawat, jika kita adalah orang tua, jika kita adalah anak, jika kita siapapun, di saat kita paling membutuhkan, Tuhan membuka jalan bagi kita. Jalan yang kadang-kadang sederhana yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ini yang mesti kita rayakan, bahkan dari tengah ketidakpastian saat ini, bahwa kita tidak sendirian menjalani masa ini, ketika panggilan untuk menjadi sesama bagi orang lain menjadi panggilan yang sulit setiap hari. Merayakan empati, saudara-saudariku, berarti turut menjadikannya cara hidup komunitas dalam membangun relasi sosial. Empati, hati yang terbuka bagi orang lain, dapat menjadi sumbangan kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga empati menjadi cara hidup bersama di tengah-tengah kebiasaan baru, new normal, yang mesti kita bangun di tengah dan pasca pandemi ini kelak. Amin. Terima kasih renungan siraman rohani yang menolong kita. Ibu Pendeta Dr. Septemi Lakawa, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang mendalami secara khusus teologi trauma dan juga bagaimana kita berempati sosial. Terima kasih untuk renungannya dan kita akan sampai kepada pelaku-pelaku yang melakukan empati langsung kepada pribadi-pribadinya. Ya, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan Ibu Rani Teorupun dari Kota Ambon, di mana anaknya berada di Kupang melayani sebagai Kepala Klinik Baptis di Kupang. Silahkan Ibu Rani bercerita tentang bagaimana untuk melihat anak yang sedang melayani dalam kesehatan di saat-saat seperti ini. Ya, pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sebelum saya berbagi rasa sebagai seorang ibu yang anaknya melayani sebagai dokter di Kupang, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Victor
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi rasa di acara kapel virtual GRSPI saat ini. Sebagai seorang ibu dan dari keluarga pendeta, memang kami berdua dengan suami mengharapkan supaya anak-anak juga harus melayani. Dan saya senang karena Cynthia menetapkan diri, atau Dr. Cynthia menetapkan diri mengambil peran untuk terlibat dalam pelayanan di bidang kesehatan. Tepatnya di Klinik Baptis Kupang di Desa Oit Manunu. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, sebagai seorang ibu tentu sangat khawatir. Karena tugas dokter adalah melayani semua manusia tanpa pandang bulu, baik yang sakit biasa maupun yang terpapar COVID. Dan seorang dokter adalah sangat rentan tertular COVID-19 ini. Terus kekhawatiran yang lain pada awal COVID ini. Saya khawatir pada waktu itu APD sangat langka, masker juga sangat langka. Pada waktu itu saya berpikir bagaimana kalau di Klinik Kupang ada yang terpapar COVID, positif COVID, bagaimana Cynthia, ada pada waktu itu APD sangat langka, di Jakarta aja langka, apalagi di Kupang. Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebagai seorang ibu, apalagi jauh di ujung selatan sana. Tapi akhirnya saya sadar sebagai seorang ibu bahwa keputusan Cynthia untuk menjadi dokter adalah satu keputusan yang baik, meskipun harus menanggung banyak risiko. Tetapi saya percaya sih bahwa Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan akan menolong, dan Tuhan pasti akan melindungi Cynthia. Harapan saya untuk Cynthia yang sedang melayani di Kupang, apapun situasinya, mau new normal kah, mau gerakan terserah Indonesia kah, atau gerakan-gerakan yang lain yang saat ini sedang ngetren, dorongan saya untuk Cynthia, kerjakan tugas dokter itu dengan dan dari hati. Layanilah setiap pasien yang datang di Klinik Baptis Kupang khususnya dengan penuh kasih. Tetaplah semangat dan janganlah menyerah. Karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang mulia, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Doa saya untuk Cynthia dan juga untuk dokter-dokter yang lain, Tuhan jagai, Tuhan pasti lindungi, dan Tuhan pasti menolong. Dan saya berharap dokter-dokter khususnya di rumah sakit Baptis tidak ada yang tertular COVID-19. Ini doa saya. Demikianlah empati saya untuk anak saya dan juga untuk para medis yang lain yang sedang melayani di rumah sakit Baptis khususnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Rani yang sudah mewakili mama-mama, ibu-ibu dari semua dokter yang selalu mendoakan dan mendukung dan memberi semangat kepada anak-anaknya yang menjadi dokter, yang menjadi perawat. Kita masih tetap membutuhkan mama-mama dan ibu-ibu yang terus memberi semangat dan mendukung dalam doa. Dari perspektif mama, sekarang kita akan melihat dari perspektif anak. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Rumah Sakit Baptis Kediri, Pak Kurnia Heskia Yonatan, anak dari Dr. Grace, Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri. Silakan bercerita. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh ada di saat ini. Bahkan saya bersyukur untuk kesempatan saya untuk dapat memberikan kesaksian untuk mengenai ibu saya. Pertama-tama saya bersyukur saya masih boleh dipertemukan dan saya boleh selesai dalam studi saya sebagai juga seorang tenaga medis dan masih bisa dipertemukan kepada ibu saya. Ibu saya adalah Dr. Grace Lembuan, Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri, dan saat ini yang
kita semua tahu bahwa di Indonesia ini sedang terjadi wabah COVID dan ibu saya sedang menjadi salah satu tenaga medis yang melakukan pelayanan tidak hanya sebagai dokter tetapi juga sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan menjadi mengepalai Rumah Sakit Baptis di Kediri. Kita tahu di berbagai berita juga bagaimana diberitakan dalam mulai ada program dari pemerintah baik itu PSBB hingga sampai saat ini yang sudah mulai baru trending yakni Indonesia terserah, di mana terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat maupun penerapan di lapangan. Dan kekhawatiran saya untuk ibu saya yaitu sebagai juga seorang tenaga medis yang mengerti, yakni sekiranya ibu saya dapat terus tetap melayani dan agar tidak tertular oleh COVID ini. Lalu kemudian saya juga berharap tidak hanya untuk ibu saya juga, tetapi untuk seluruh tenaga medis yang ada di manapun maupun kita sebagai masyarakat untuk senantiasa mengikuti anjuran dari pemerintah maupun dari tenaga medis agar kita senantiasa menjaga jarak dan tidak tertular dari COVID ini. Harapan saya dari saya untuk ibu saya agar dia dapat senantiasa tetap melayani dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya pada masa COVID ini dan senantiasa melakukan tugas tersebut tidak hanya sekedar melayani manusia tetapi senantiasa dilakukan sebagaimana melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Demikian kesaksian dan harapan dari saya. Terima kasih dan salam damai. Terima kasih Dr. Heskia yang juga sebagai seorang tenaga medis juga mengerti bagaimana sulitnya, apalagi orang tua kita mungkin umur yang sudah rentan ya, jadi kita mengkhawatirkan. Tapi terus kita dukung dan support orang tua kita pun yang harus terus bekerja di masa aktif ini. Kita akan juga mendengarkan kesaksian dari seorang ibu mertua dari Dr. Arnold, Ibu Maria Iskandar. Silakan Ibu Maria. Saya sebagai ibu mertua dari Arnold, yang saya lakukan adalah setiap hari selalu mendoakan Arnold supaya Arnold tetap sehat, tetap bersemangat di dalam menjalani di dalam praktek sebagai dokter kandungan supaya dapat melayani setiap pasien dengan penuh kasih. Itu doa saya buat Arnold. Yang membuat saya sangat bersyukur adalah banyak orang-orang yang memberi sumbangan kepada para dokter dan juga rumah sakit berupa alat-alat dan supaya itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Juga saya mendoakan bagi para penyumbang-penyumbang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan karena sudah memberikan sumbangan dan supportnya kepada para dokter di rumah sakit. Harapan saya untuk Arnold yang berprofesi sebagai dokter kandungan dan juga kepada teman-teman sejawatnya agar selalu dapat melayani pasien dan selalu di dalam pekerjaannya selalu melibatkan Tuhan. Itu harapan saya sehingga pasien itu dapat merasakan senang bila dokternya dapat melayani dengan penuh kasih. Baik, kita sudah mendengar dari keluarga-keluarga. Empati dibangun dari keluarga sehingga ada dorongan untuk terus melayani. Tetapi juga yang luar biasa adalah seorang ibu pendeta di desa yang sangat terpencil yang untuk
kali ini pun harus ke kota Purwodadi untuk mendapatkan sinyal internet. Tetapi Ibu sudah luar biasa melakukan empati dengan berkarya kepada masyarakat sekitar. Dan bukan cuma itu saja, kami baru dapat berita Ibu mengirimkan ribuan masker ke rumah sakit kita dengan bersama masyarakat yang Ibu kerja bersama-sama. Silahkan Ibu Puji dan juga ada Ibu Lintang sebagai bagian dari masyarakat yang bekerja bersama-sama untuk cerita dari desa merayakan empati untuk Indonesia. Silahkan Bu. Salam damai untuk kita semuanya, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Victor untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk acara pada hari ini. Kami sungguh bersyukur pada malam hari, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama dengan Ibu Lintang. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Bu Lintang. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah disampaikan dari awal bahwa kami melayani di Gereja Baptis Indonesia Ngesrep, Balai Pembinaan Warga di Sonorejo, yaitu di Kuwu, tepatnya di Keradenan Purwodadi Grobogan. Di tempat kami, di daerah kami, semua orang memandang daerah yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu daerah kami sangat minus. Setiap orang menilai bahwa daerah kami tidak ada harganya. Tetapi kami dengan suami yakin Tuhan menempatkan kami di daerah Sonorejo ini bukan begitu saja, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami berdua. Kami sungguh bersyukur. Tujuan kami awal kami melayani, kami rindu gereja menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar pelayanan kami. Kami rindu gereja dan jemaat bisa menjadi pengaruh positif bagi masyarakat di Sonorejo, khususnya di Desa Rejosari. Kami ingin taat dan kami ingin setia di dalam panggilan kami. Kami ingin bercerita pada awal kami membuat masker. Waktu itu Bapak Risang, putra dari Bapak Pendeta Dwi Tartiasa, mengupload di Facebook tentang pembuatan masker. Saya merespon untuk pembuatan masker karena kami ingin masyarakat di sekitar kami. Lalu saya menghubungi beliau, saya siap untuk menolong beliau di dalam pembuatan masker. Beliau memberi masukan kalau saya mengumpulkan ibu-ibu di sekitar gereja. Yang ibu-ibu ini waktu itu hanya 2 orang. 2 orang itu antara lain Bu Lintang yang bersedia untuk membuat masker. Ongkos masker 1 buahnya itu kami memberi ongkos itu Rp1.500. Banyak orang, banyak teman-teman di luar sana mengatakan bahwa ongkos itu kemahalan. Kelarangan kata orang Jawa. Tetapi saya tetap nggak apa-apa. 1.500 kalau untuk ibu-ibu hanya dapat garam. Lalu saya kumpulkan ibu itu dan kami dikirim
kain oleh Pak Risang untuk memulai membuat masker. Waktu itu kami dapat Mas Dedi, sebelum kami bagi di daerah sekitar gereja, masyarakat gereja, kami izin atau kelanuun ke Bapak Lurah. Bapak Lurah tidak hanya meminta 300 masker, tetapi Bapak Lurah minta 2.000 masker Rejosari dengan 14 dusun. Saya dengan suami langsung mengiyakan. Nggak mikir gimana cara bayar ongkos jahitnya. 1.500 kali 2.000 masker. Pak Lurah menyampaikan, ongkos jahitnya jangan khawatir Bu, saya Pak Lurah yang akan menanggung. Saya plong, kami pulang dengan semangat. Saya menghubungi Pak Risang, Pak Risang, ini Pak Lurah minta dibuatkan masker 2.000. Pak Risang mensupport, memberi semangat kepada kami. Kami boleh menolong masyarakat di sekitar kami, khususnya daerah Rejosari dengan masker 2.000. Setiap kakak 2 masker. Tidak di Sonorejo di desa kami, tetapi di Rumah Sakit Baptis Kediri, kami dihubungi oleh Ibu Pendeta Tatang. Beliau menyampaikan bahwa Rumah Sakit Baptis Kediri sangat membutuhkan masker non-medis. Kami siap, Ibu. Lalu kami menggandeng WBI Rayon Purwodadi untuk bersama-sama memperhatikan rumah sakit kebanggaan kita, Rumah Sakit Baptis Kediri. Ayo kita buat masker untuk rumah sakit ini. Walaupun hanya separuh, yang separuh kami boleh membantu Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Baptis Kediri, di Rumah Sakit Yakum, Panti Rahayu Purwodadi, kami juga dihubungi. Saya mau, kami ingin, kami bagi, kami kirim, walaupun hanya sedikit. Bapak Victor, tidak hanya di rumah sakit saja. Kami coba melihat di daerah-daerah yang zona merah, di mana ada sahabat, di mana ada saudara, di mana ada hamba Tuhan yang sangat membutuhkan masker, kami kirim. Walaupun hanya sedikit, kami mencoba membantu dengan mengirim masker. Dan kami juga menolong di Gereja Baptis Indonesia Sampangan, Bapak Pendeta Vivit, di mana daerah Sampangan ini di lockdown, kami juga mencoba memberikan masker kepada Bapak Pendeta Vivit, Gereja Baptis Indonesia Sampangan. BPD Jateng Bagut, untuk para hamba-hamba Tuhan, kami juga membantu walaupun hanya sedikit. Kami setiap waktu kalau kami keluar, kalau kami jalan, kami selalu membawa masker, Bapak Pendeta. Kami bawa masker. Kalau kami berhenti di lampu merah, saya lihat ada nggak yang nggak pakai masker. Saya turun izin dengan suami. Saya turun, saya memberikan masker itu kepada bapak atau ibu atau anak yang tidak bawa masker. Saya beri, ayo pakai masker. Dan waktu kami diberi kesempatan untuk membagikan masker ke tempat pelayanan kami atau di tetangga-tetangga kami selipkan masker.
kami bagi takjil untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa, saya selipkan masker. Dan yang paling saya sungguh berkesan waktu akan sholat Id, Pak RW mengumumkan di masjid kalau jemaah yang akan sholat Id harus memakai masker. Saya bangun pagi dengan suami menyiapkan masker. Saya taruh di depan gereja, saya tulisi, silahkan mengambil masker seperlunya. Di situ sangat membantu. Banyak masyarakat kami yang mengucapkan terima kasih. Saya bilang, jangan terima kasih dengan saya, terima kasih sama Tuhan, saya bilang gitu. Dan kami juga mencoba sampai saat ini banyak yang ingin bantuan masker. Kami terus membuat masker untuk persediaan kalau ada yang memerlukan masker. Kami sungguh bersyukur di mana berkat dan kekuatan yang selama ini kami peroleh secara luar biasa. Tuhan memberi berkat itu. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Walaupun daerah kami dianggap nggak menghasilkan, gersang, terpencil, tetapi kami ingin setia melayani Tuhan. Kami ingin menjadi pengaruh yang positif bagi masyarakat, di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani umat-Nya. Kami sungguh mengucap syukur di mana kami boleh membuat masker ini, banyak pihak yang menolong kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Risang yang selalu mensupport kami, yang memberi dorongan kepada kami, memberi semangat kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang saya telepon tengah malam, Pak Risang, kami minta kiriman kain. Pak Risang dengan sabar, ya Bu, kita berdoa sama-sama. Kami juga berdoa untuk Prof. Sriana yang sudi memberi dana untuk kami, untuk pembelian kain. Profesor Harsono, Bapak Rudi, Bapak Kris, Kepala BCA di Magelang, Ibu Nani Petrus Muhani, Ibu Gembala Sidang di Jogja, dan Ibu Listi, teman dari Pak Risang. Beliau ini yang selalu mensupport kami untuk pengadaan masker. Kami sungguh terbantu di dalam pembuatan masker ini. Banyak yang dapat kami lakukan, khususnya untuk ibu-ibu di masyarakat kami. 15 penjahit yang sudah membuat masker yang sudah kami kirim kemana-mana, termasuk Bu Lintang yang selalu memberi semangat kepada kami, memberi semangat kepada saya untuk terus membuat masker agar Bu Lintang dan ibu-ibu yang lain dapat terbantu. Senang mereka. Saya sebagai masyarakat, dengan adanya bantuan masker dari Ibu Uji, jadi kami sebagai penjahit bisa merasa terbantu sedikit, walaupun sedikit dari segi perekonomian bisa terbantu. Yang kedua, dengan adanya masker bisa membantu rakyat masyarakat di sekitar saya yang kurang mampu untuk membeli masker. Kadang istilahnya wong Jawa mau beli masker gue man duitnya mending ke tuku blonjo kan gitu. Tapi dengan adanya Bu Keli memberikan bantuan masker secara cuma-cuma, ibu-ibu banyak yang merasa terbantu, senang. Ibaratnya angkan kena nggo tuku masker, kena nggo tuku jajan anake. Gitu. Bapak Victor,
ini kesaksian kami, biarkanlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu Puji yang sudah bercerita bagaimana empati bukan saja hanya perasaan, tetapi dikerjakan menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, bagi rumah sakit, dan bergandengan tangan dengan masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Lintang dan teman-teman yang lain yang sudah membantu, mendukung sehingga ini bisa terjadi. Kita akan mendengarkan dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang akan diwakili oleh Dr. Daniel Novian. Silahkan dokter. Halo semuanya. Ya, pertama saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi rekan yang bergabung di RSBI, karyawan yang merayakan. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Untuk pandemi COVID-19 ini, yang diingat yang pertama, Tuhan beserta kita. Jadi pada waktu awal pandemi terjadi masuk ke Indonesia, memang semua kacau, kekhawatiran, ketakutan, itu menghinggapi semua unsur masyarakat, bahkan kami dari tenaga medis, dari rumah sakit, klinik, semua juga takut. Ya, tapi bersyukur Tuhan terus menolong, seperti yang tadi di nomor 1 tadi, Tuhan beserta kita. Pada waktu awal pandemi, terus terang, kami merasa hopeless. Bahan APD yang harus ada, tapi harganya tinggi, mahal nggak apa-apa, kalau susah dicari ini yang bikin susah. Susah hati juga. Tapi bersyukur Tuhan menggerakkan semua unsur masyarakat. Jadi Tuhan menggerakkan masyarakat, menggerakkan gereja, menggerakkan semua donatur untuk mendukung tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, termasuk di lingkungan RSBI. Kami sungguh bersyukur untuk hal ini. Dan dukungan itu datang tepat pada waktunya. Saat kami membutuhkan, Tuhan mengirimkan. Ada akses untuk kami membeli di distributor yang resmi. Bahkan ya banyak kesaksian bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan untuk APD ini. Dan kami dari rumah sakit juga punya tanggung jawab juga untuk berbagi kepada masyarakat selama pandemi ini. Kalau di Batu, di Kediri, di Lampung juga memberikan dukungan pada keluarga pasien, juga masyarakat sekitar, khusus yang di Lampung. Tanggal 6 Mei kemarin, rumah sakit karyawannya mengadakan bakti sosial dan darah. Jadi mengadakan di rumah sakit terkumpul 40 kantong, dan bersyukur juga pada saat itu persediaan darah di Lampung dalam keadaan kosong di PMI Lampung. Jadi itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat, bahwa kita saling membantu selama pandemi ini. Juga setelah Lebaran, Rumah Sakit Immanuel memberikan dukungan pada masyarakat sekitar rumah sakit untuk sembako. Jadi memang pandemi ini membuat kita menyadari seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta, bahwa hidup kita itu hanya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Dan sebagai tenaga kesehatan, rasa kekhawatiran, ketakutan pasti ada. Tapi itu tadi, lilin harapan yang tadi hampir padam karena dukungan masyarakat, dukungan umat, dukungan kaum percaya, gereja, semua unsur kami tidak sendirian. Bahwa Tuhan itulah yang memberikan harapan dan jaminan. Tuhan yang memilih dan memberkati Abraham, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan itulah yang sama dengan Tuhan yang saat ini beserta dengan kita menjalani masa pandemi dan setelah nanti pandemi sudah selesai. Kewajiban kita untuk mewartakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama harus kita lakukan. Dan terima kasih atas dukungan kita semua, dukungan seluruh umat, dukungan seluruh masyarakat. Tuhan itu baik dan Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Yesus memberkati. Baik, terima kasih Dr. Daniel Novian, Direktur Rumah Sakit Immanuel. Ada satu kata yang mengatakan kita tidak sendiri. Episode ini memang tidak terpisah dengan episode-episode sebelumnya di mana kita tidak sendirian. Minggu lalu ada perempuan Aisyah dari Muhammadiyah yang bersama-sama bekerja untuk bisa mendukung pelayanan di Rumah Sakit Baptis Kediri. Ada juga
teman-teman dari ketua RT, tokoh masyarakat mendukung klinik-klinik kita dan rumah sakit kita. Artinya kita tidak sendiri, empati itu ada. Nah, oleh karena itu sebelum nanti ditutup oleh kesimpulan oleh Ibu Pendeta Septemi, ada ini yang mungkin menjadi kekuatan dari beberapa tenaga kesehatan kita. Ada slide sedikit yang menunjukkan ternyata kita tidak sendirian. Kita dari empati yang satu ke empati yang lain. Mendapat empati dari masyarakat, dari keluarga, rumah sakit pun bisa mendapat empati dan disitulah kekuatannya. Kita akan melihat slide ini dan sesudah itu baru Ibu Septemi akan menutup dalam kesimpulan melihat kisah kita semua pada saat ini. Tetap ada harapan. We shall overcome someday. Saudara-saudariku, kita sudah mendengar, kita sudah menerima kisah dan kesaksian tentang empati dari seorang ibu yang menceritakan perasaan dan doanya tentang anaknya yang seorang dokter, dari seorang anak yang dokter tentang ibunya yang juga dokter, tentang seorang ibu mertua, tentang menantunya yang juga dokter, perspektif seorang pendeta dan warga masyarakat yang seorang muslim, seorang dokter yang menjadi direktur di sebuah rumah sakit baptis juga. Semua ini adalah kisah-kisah empati. Tetapi lebih daripada itu, kisah-kisah ini sedang menceritakan kepada kita bahwa sebagai bangsa, kita sedang berjalan bersama-sama. Sehingga wabah COVID-19 ini yang menjadi persoalan bagi kita sebagai bangsa, kita akan selesaikan juga sebagai bangsa. Kita juga mendengar bahwa dari kisah-kisah empati itu, kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun, menjadi tanda bahwa hati kita terbuka kepada Tuhan. Dan hati yang terbuka kepada Tuhan adalah hati yang mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Maka doa adalah salah satu tanda empati itu. Lagu Lean on Me mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada saatnya hidup kita dibutuhkan oleh orang lain menjadi tempat bersandar. Tapi ada saatnya kita membutuhkan orang lain untuk menjadi tempat kita bersandar. Kita mesti saling menopang karena Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hanya dengan menjadi sesama bagi orang lain, kita sedang mempersaksikan iman itu sendiri. Tuhan bersedia dan memilih menjadi manusia. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Maka wabah COVID-19 menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menjadi sesama bagi orang lain. Kita ingat bahwa belum lama saudara-saudari kita Muslim menyelesaikan ibadah Ramadan mereka dan telah merayakan Idul Fitri di tengah wabah ini. Kekuatan untuk menjalani itu dengan teguh dan sabar kiranya menjadi contoh bagi kita semua tentang empati sosial ini. Ketika ibadah adalah tanda kita menjadi sesama bagi orang lain. Merayakan empati saudara-saudariku dari tengah-tengah pandemi ini berarti merayakan anugerah dan penyertaan Tuhan, tempat kita bersandar, yang meneguhkan kita untuk mengarahkan dan membuka hati kita pada Tuhan yang hadir dalam hidup orang-orang yang menderita, dalam hidup orang-orang yang tak pernah berputus harap, dalam hidup orang-orang yang tak pernah menyerah, dalam hidup orang-orang yang berserah kepada Tuhan melalui laku hidup yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan kita menjadi tempat bersandar satu sama lain, karena itu menjadi tanda kehadiran Allah bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk Ibu Septemi dan semua yang lain, Ibu Rani Terupun, lalu kemudian ada juga Ibu Maria Iskandar, ada Dr. Heskia, dan kemudian Ibu Puji, Ibu Lintang, dan juga Dr. Daniel Novian. Betul-betul kita ingin merayakan empati. Dalam situasi seperti inilah, menjadi sesuatu yang luar biasa, dinyatakan ulang lagi oleh
Ibu Septemi yang mengatakan doa adalah bagian empati. Kita akan menutup acara ini nanti dengan sebuah lagu doa. Seorang anak kecil akan berdoa. Di doa ibuku, di mana para oma, para nenek akan berdoa untuk kita semua. Tapi lagu Lean On Me adalah lagu yang mengingatkan kita semua, kita tidak bisa sendiri. Dan lagu tema kita, We Shall Overcome. We shall overcome someday. Kita nggak tahu kapan, tapi kita tetap bertahan. Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan promosi kesehatan dari Rumah Sakit Immanuel, lagu dari seorang anak Kirana, dan kemudian kita bersama-sama mengucap syukur bisa merayakan empati bersama. Salam sejahtera untuk semua. Saya Dr. Abdi, Ketua Tim KLB Rumah Sakit Immanuel. Saya mengajak kita semua bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita telah melihat dampaknya bukan saja terhadap status kesehatan, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan dampak psikologis. Mari kita memilih untuk melakukan kebaikan sebagai wujud empati kita terhadap sesama manusia. Patuhilah protokol kesehatan supaya menekan potensi penyebaran virus kepada orang lain. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, tinggal di rumah, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jika ada kesempatan, marilah kita berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan. Dengan bergotong royong, perjuangan ini akan berasa lebih ringan. Bersama, kita bisa. Selalu gunakan masker dengan tepat. Ingat, buang masker pada tempat sampah infeksius atau jika di rumah berendam dengan desinfektan dulu, lalu dihancurkan. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Kondisi saat ini menuntut kita untuk lebih memperhatikan kebersihan. Jauh lebih baik kalau kita semua membersihkan setiap sudut rumah dengan cairan desinfektan untuk membersihkan dari kotoran juga bibit penyakit. Belilah barang secukupnya, jangan berlebihan karena akan membuat stok langka, harga jadi naik dan menimbulkan kecemasan massal. Jadi stop baik-baik. Di tengah pandemi COVID-19, mari tetap berbagi kasih dengan sesama seperti karyawan Rumah Sakit Immanuel dan gerakan 10 ribuan. Ingat, bantuan sekecil apapun sangat bermakna bagi masyarakat terdampak COVID-19. Mari peduli dan lawan COVID-19. Saya mendoakan semua tenaga kesehatan yang melayani di Rumah Sakit Baptis
Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberikan kekuatan serta kesehatan dalam pelayanan kalian. Tuhan Yesus dimuliakan. Kiranya rumah sakit baptis yang ada di Indonesia ini boleh menjadi tempat di mana kuasa kasih Tuhan dinyatakan dan kabar baik senantiasa disampaikan kepada para pasien yang datang, sehingga mereka mendapatkan selain pelayanan jasmani, mereka pun mendapatkan pelayanan secara rohani. Dan saya berdoa di tengah-tengah krisis ekonomi dampak daripada pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan dari rumah sakit ini, baik kebutuhan dana, kebutuhan yang menyangkut fasilitas kesehatan, kebutuhan akan obat-obatan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dalam rangka penggalangan dana melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat serta yang melayani di rumah sakit. Engkau berikan mereka kekuatan ekstra daripada Tuhan menghadapi masa pandemi ini. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing juga. Tuhan menolong mereka supaya mereka selalu berharap kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya jika kamu selalu hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu beserta, menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melalui para pimpinan, para staf, dan semua orang yang bekerja di Rumah Sakit Baptis, nama-Mu dimuliakan. Biarlah melalui pelayanan mereka yang berempati kepada para pasiennya, dan juga pelayanan sosial mereka kepada orang-orang di sekeliling mereka dapat dirasakan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, dan memimpin mereka agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta, bahwa segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kemuliaan saja bagi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mendoakan untuk semua pimpinan dan staf Rumah Sakit Baptis. Kiranya Tuhan memberi kekuatan serta hikmat senantiasa. Saya juga mendoakan untuk para dokter dan para tenaga medis di dalam menjalankan tugas. Tuhan Yesus memberi kekuatan serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk semua pimpinan dan staf rumah sakit dan klinik baptis, saya terus mendoakan Tuhan beri kekuatan dan kesehatan juga untuk semua keluarga. Tetap setia melayani sesama untuk menebar harapan dan kasih dalam empati. God save met ons, Immanuel. Amen. Demikianlah episode Hope, Hospital Overcome Pandemic with Empathy, episode yang ke-6, di mana kita merayakan empati. Terima kasih Kirana dan keluarga yang sudah mendoakan dokter-dokter, para perawat dan tenaga medis, dan juga oma-oma semua yang sudah mendoakan
semua yang terlibat di dalam rumah sakit dan kita untuk melayani bersama-sama dan mendapat kekuatan untuk berempati dan melayani bersama-sama. Acara ini diadakan oleh Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia bekerja sama dengan The Light Community Church dan semua orang baik yang Tuhan pakai dimanapun mereka berada, bersama dengan rumah sakit dan klinik-klinik di mana kita terus bersama melayani bangsa kita, umat manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari merayakan empati. Salam damai, salam sehat, mari rayakan empati. Amin.